DPRD Kota Malang. DPRD Kota Malang Senin 7 November 2022 menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang, dan Kepala UPD Pemkot Malang. Alhamdulillah rapat paripurna pagi ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua yaitu Pak Mualif, dan salah satu Pak Ketua bahwa pagi ini beliau belum bisa hadir karena ada tugas-tugas lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu jiwa. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, merdeka. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Asmuali. Begitu dibuka, pimpinan rapat memberikan waktu kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 38 orang dan yang belum hadir 7 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada hari ini, Senin, tanggal 7 November
tahun 2022 tepat pukul 10:21 waktu Indonesia bagian Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati saudara-saudara anggota DPRD Kota Malang, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Hari ini merupakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu. Apakah acara tersebut disetujui? Terima kasih. Dari fraksi PD Perjuangan kepada Saudara Ferry Kurniawan dipersilakan. PD Perjuangan DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, ketua, wakil ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Malang, yang kami hormati wali kota dan wakil wali kota Malang, yang kami hormati seluruh jajaran Forpinda Kota Malang, yang kami hormati sekretaris daerah Kota Malang, yang kami hormati para staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang kami hormati sekretaris DPRD Kota Malang, yang kami hormati para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah terlimpah kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir dalam forum rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, penuh rasa optimisme, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali pandangan umum fraksi PD Perjuangan, izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PD Perjuangan dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan, 2. Pembahasan strategis, dan 3. Penutup. 1. Pendahuluan terbaca. 2. Pembahasan strategis. Setelah melakukan kajian drafting terhadap dokumen Ranperda PTSP Kota Malang, penjelasan Saudara Wali Kota Malang serta pendekatan kebutuhan masyarakat secara integral, maka fraksi PD Perjuangan memiliki tanggung jawab etik dan moral sesuai trifungsi Dewan dalam melakukan evaluasi melalui pemberian kritik, saran, masukan, pandangan dan rekomendasi strategis sebagai dasar penyusunan regulasi yang lebih responsif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan akses pelayanan publik yang sifatnya penting dan memiliki efek pembangunan baik struktur maupun sumber daya manusia, yaitu 1. Bagaimana grand design perizinan Kota Malang yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan dalam melakukan pembenahan secara holistik mengenai
masalah perizinan supaya lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Mohon penjelasan. 2. Bagaimana model yang digunakan dalam pembangunan birokrasi dalam mengatasi pola perizinan yang masih sangat prosedural, meskipun sudah memasukkan unsur pelayanan digital di dalamnya. 3. Faktor-faktor apa saja yang selama ini menjadi masalah tersulit sehingga menjadi penghambat berkembangnya perizinan usaha dan investasi Kota Malang, serta kebijakan apa saja yang sudah dibuat dan apakah memiliki pengaruh signifikan terhadap terbangunnya sistem perizinan yang berkualitas. Mohon penjelasan. 4. Apakah pemerintah Kota Malang memiliki database lengkap berkaitan dengan pemilik usaha yang memiliki perizinan dan tidak memiliki perizinan? 5-15 terbaca. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pelayanan terpadu satu pintu. Semoga masukan, kritik, saran, dan rekomendasi ini menjadi salah satu bahan acuan pembangunan Kota Malang yang responsif dan berkeadilan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Merdeka. Salam satu jiwa. Terima kasih untuk tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya dari fraksi Kebangkitan Bangsa kepada saudara Dr. Andes Haji Fathul Arifin MH dipersilakan. Para Bapak, Ibu sidang paripurna, Dewan terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan pembahasan pada proses selanjutnya, baik melalui rapat kerja komisi dengan perangkat daerah maupun tim pansus DPD yang sudah dibentuk, maka fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa saran, masukan, pertanyaan, serta penajaman atas dokumen PTSP yang sudah kami terima, yang tentunya sebagai pengayaan literasi untuk proses pembahasan selanjutnya sebagai berikut. Ini karena hampir 100, saya baca 12 saja nanti. 1. Di Kota Malang terhadap kantor pelayanan terpadu atau block office, ada mini block office, ada mall pelayanan publik, maupun kantor-kantor pelayanan publik yang melekat pada gedung dan atau kantor perangkat daerah. FKP mohon penjelasan integrasi antar kantor gedung pelayanan publik yang ada, serta bagaimana kedepannya ketika peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu dijalankan. 2. Mohon dapatnya dijelaskan perizinan apa saja yang akan masuk dalam peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu dan di mana pula aturannya. 3. Draft rancangan peraturan daerah tentang pelayanan terpadu satu pintu banyak mengatur tentang perizinan dalam dunia usaha dan atau investasi di Kota Malang. Sedangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat pengaturannya terkesan kurang dalam. Mohon penjelasan terkait hal ini. 4. Bagaimana hubungan antara pelayanan terpadu satu pintu dengan program satu data. 6. Mohon penjelasan atas pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 yang terkesan paradok. Pada ayat 2 ada pengenaan retribusi. Pada ayat 3 tidak dibebani target. Pada ayat 1 tidak dipungut biaya. Sedangkan pada ayat 4 malah menyebutkan pemerintah daerah mendapatkan dukungan insentif sesuai peraturan perundangan yang ada. Mohon penjelasan. 7. Pada pasal 15 sampai pasal 17 mengatur tentang penyederhanaan prosedur. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon penjelasan terhadap pasal 17 ayat 2 yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah baru untuk menjalankan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan berusaha non perizinan. Mohon penjelasan. 8. Dalam pasal 18 ayat 3 disebutkan ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengapa muncul frasa seperti hal tersebut? Karena seluruh isiran perda ini semua mengacu pada peraturan perundang-undangan dan atau peraturan lain yang lebih tinggi. Maka seharusnya ketika terdapat hal yang spesifik di dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang manajemen pelayanan harus juga dimasukkan di dalam ranperda ini dan tidak hanya menyebutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tentunya sifatnya amat sangat luas. 9. Pada pasal 36 ayat 9 menyebut ayat 2, pasal 36 ayat 5 menyebut ayat 2 huruf C. Mohon lebih dilakukan cek dan kontrol guna sebelum dipublish maupun diserahkan ke kontrol kuat sebelum dipublish maupun diserahkan kepada DPRD. Demikian pula dalam frasa tentang sektor objek yang dimaksud tersebut jangan hanya terkesan copy paste, karena ada sektor kelautan juga tertuang di dalam draft ranperda ini. Padahal semuanya paham bahwa Kota Malang tidak mempunyai lautan dan tidak mungkin diatur di dalam ranperda ini. Demikian pula pada beberapa pasal lain banyak yang copy paste atas aturan induknya yang seharusnya dapat dijabarkan menjadi bahasa peraturan daerah. Ini bisa dicek di pasal 15. 10. Mohon penjelasan terhadap pasal 41 ayat 1. Apakah hal ini berlaku terhadap semua jenis usaha termasuk di dalamnya UMKM? Berikut, mencermati peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan ranperda ini telah mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, dalam konsideran mengingatnya masih mencantumkan beberapa peraturan perundangan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon penjelasan dan pencermatan lebih lanjut. 12. Berkaitan dengan bentuk dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani urusan pelayanan terpadu satu pintu. Pada pasal 1 ranperda ini disebutkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Mengingat saat ini bentuknya masih Dinas Tenaga Kerja, yang di awal tadi disinakannya tidak ada. Di sini tertuang masih Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu. FKB mohon penjelasan bentuk dinas yang diterapkan di Pemkot Malang dihadapkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Terakhir, berkaitan dengan pendelegasian kewenangan wali kota pada pasal 6, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa pengaturan pada pasal ini terlalu luas karena tidak dilengkapi dengan amanat pengaturannya lebih lanjut. Mohon penjelasan. Untuk selanjutnya dari fraksi PKS kepada saudara Haji Ahdiat Cabirlum Eskom MM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pandangan umum fraksi kali ini, maka izinkan kami dari fraksi PKS untuk menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Wali Kota Malang yang telah menyampaikan sambutan dalam menghantar ranperda Kota Malang tentang PTSP pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 kemarin. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan rapat paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati dan mempelajari materi yang ada, maka kami fraksi PKS memberikan pandangan, tanggapan dan pertanyaan terhadap ranperda Kota Malang tentang PTSP antara lain sebagai berikut. 1. PTSP diharapkan
akan dapat memberikan kemudahan dan meringankan masyarakat dalam hal mengurus perizinan. Aplikasi apa saja yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang dalam pelayanan perizinan? Mohon penjelasan. 2. Maklumat pelayanan publik yang dimaksud dalam pasal 12, termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan sosialisasi mekanisme perizinan terpadu satu pintu melalui sistem OSS. Namun semenjak sistem OSS dioperasikan, kami melihat masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang mekanisme perizinan, terutama bagi para pelaku UMKM. Dalam hal ini, terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Malang untuk meningkatkan awareness terhadap pentingnya perizinan seperti MIP, termasuk mekanisme perizinan bagi para pelaku UMKM? Mohon penjelasan. 3. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwasanya perizinan tertentu dikenai retribusi. Dalam hal ini, jenis perizinan tertentu apa saja yang dikenai retribusi? Termasuk ayat 3 yang menyatakan jenis retribusi tersebut tidak dibebani target penerimaan PAD, dan ayat 4 mengenai dukungan insentif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mohon penjelasan. 4. Hak akses sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan 22 dalam penyelenggaraan PTSP elektronik dijelaskan mengenai pengamanan kode rahasia hak akses. Dalam hal ini sejauh mana pemerintah Kota Malang menjaga keamanan data elektronik dari pemilik hak akses agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Mohon penjelasan. 5. Dalam pelaksanaan PTSP diharapkan dapat menerapkan zona integritas untuk menghindari adanya pungli. Dalam hal ini sejauh mana pengawasan direktorat terhadap sistem pelayanan publik, terutama berkaitan dengan perizinan di Kota Malang? Mohon penjelasan. 6. Pasal 17 menjelaskan tentang penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan berusaha dan non-perizinan, termasuk dijelaskan dalam ayat selanjutnya mengenai pengurangan persyaratan perizinan berusaha dan non-perizinan. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait persyaratan dan prosedur perizinan yang sulit. Mohon penjelasan. 7. Fraksi PKS mendorong agar Pemkot Malang dapat melaksanakan pemenuhan standar daya manusia (SDM), penyelenggara fungsi PTSP pada dinas secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran PTSP, termasuk sumber daya manusia yang ditugaskan pada PTSP harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Mohon penjelasan. 8. Sejauh mana kewenangan Forum Komunikasi PTSP dalam hal penyelesaian permasalahan perizinan berusaha dan non-perizinan seperti yang termaktub dalam pasal 34 ayat 3? Mohon penjelasan. 9. Terakhir, sejauh mana koordinasi dan pola komunikasi antar OPD selama ini terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan? Mohon penjelasan. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan meridhai langkah-langkah kita. Amin. Dari pandangan 6 fraksi, semuanya mendorong Pemkot Malang untuk mempermudah pelayanan perizinan bagi pelaku usaha UMKM dan investor di Kota Malang. Jadi lebih baik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Perbaikan pelayanan publik dilakukan secara menyeluruh dengan terintegrasi baik secara internal maupun eksternal. Perlu dilakukan pembenahan dan dibutuhkan manajemen yang tepat. Dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus menggunakan manajemen publik, di mana manajemen publik harus berfokus pada internal organisasi secara publik, yaitu bagaimana mengatur organisasi secara publik bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dan tidak mengabaikan eksternal organisasi sektor publik yang selalu mempengaruhi oleh kebijakan publik dengan kepentingan politik. Di dalam manajemen publik, faktor yang dominan adalah kualitas
pelayanan publik yang saat ini menjadi sorotan utama masyarakat. Selain itu, pelayanan publik adalah untuk memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan, dan kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pemberian pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima yang tercermin dari transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Akuntabilitas pelayanan yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara dengan peraturan perundang-undangan yang kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas. Dan tentunya partisipasi, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dengan berlandaskan pemerintah tersebut di atas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pengguna layanan, sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas layanan publik, khususnya perizinan, maka pemerintah daerah membentuk pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga dengan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini, selanjutnya pemerintah menindaklanjuti dengan peraturan daerah yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk mempermudah proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, moral, transparan, dan terjangkau, serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mencermati dan mempelajari, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan pertanyaan dan catatan sebagai berikut. 1. Dengan rendahnya kualitas pelayanan publik khususnya bidang perizinan menjadi salah satu sorotan masyarakat. Seharusnya dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan perizinan menjadi mudah, transparan, bebas biaya, di luar retribusi, tepat waktu sesuai standar operasional prosedur. Mohon dijelaskan apa langkah-langkah konkret Pemda dalam menangani masalah ini. 2. Untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan pengawasan terhadap pelayanan publik, maka pemerintah telah membentuk Komisi Pelayanan Publik. Namun kenyataannya, kondisi ini tidak digunakan masyarakat. Apabila keadaan ini terus dibiarkan tanpa ada kepastian, maka akan memperburuk investasi di Kota Malang. Maka setelah itu, agar dijelaskan apa langkah-langkah pemerintah daerah mengatasi dan menyelesaikan masalah ini. 3. Mohon dijelaskan apa langkah-langkah pemerintah daerah agar proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu tergolong efektif, supaya semua proses terkontrol dan tersistem dengan baik, sehingga semua permohonan izin terpantau dan permasalahan dapat diminimalisir, serta kerja organisasi melebihi target yang ditentukan. 4. Mengingat Kota Malang merupakan kota yang banyak diminati oleh investor. Untuk itu masalah perizinan penanaman modal mulai dari pendaftaran, izin prinsip, izin prinsip perluasan, dan izin prinsip perubahan penanaman modal biar dipermudah pengurusannya serta memperoleh fasilitas fiskal. Untuk itu mohon penjelasan bagaimana pendapat Pemda dan langkah-langkah apa saja yang harus diselidikkan dalam masalah ini. 5. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan
keluhan. Pemda seharusnya sudah menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik, terutama dengan pemberian pelayanan publik secara cepat, tepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, indikator pelayanan publik bisa dilihat dari keluhan masyarakat. Untuk itu, mohon penjelasan indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik dan bagaimana teknisnya. 6. Kualitas pelayanan perizinan menanam modal pada pelayanan perizinan satu pintu sebagai organisasi publik yang bertindak untuk menciptakan pemerintahan yang baik seharusnya membentuk pelayanan yang cepat, ramah, mudah, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi dalam pemberian pelayanan perizinan penanam modal ini masih bersifat pasif dan menunggu. Hal ini bisa dilihat masih banyaknya keluhan dari masyarakat, yaitu berbelit-belit dan tidak jelas kepastian waktu penyelesaiannya, sehingga belum optimalnya pelayanan tersebut. Mohon penjelasan langkah-langkah pemerintah daerah mengatasi hal tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Kota Malang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari fraksi Partai Golongan Karya kepada Saudari Haja Retno Sumara SDM yang berikut. Pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang terhadap Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Malang. Yang kami hormati Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Yang kami hormati Saudara jajaran Forum Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran eksekutif pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati Saudara staf ahli, asisten, serta seluruh kepala perangkat daerah dan dirut perumda berseroda di lingkungan pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati Saudara Camat Kota Malang. Yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik, perguruan tinggi, instansi vertikal, dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap ajaran yang bawa rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, setelah mempelajari dan mencermati Ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta sambutan Wali Kota Malang, penyampaian, penjelasan, penghantar Ranperda PTSP dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Ranperda Kota Malang pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 serta memperhatikan hasil rapat fraksi Partai Golkar, maka kami fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang
sebagai berikut. 1. Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan non-berusaha, Dinas berkoordinasi dengan tim teknis yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan A. Pemberian pertimbangan teknis dalam bentuk rekomendasi diberikan secara online atau manual. B. Bagaimana memastikan dalam pemberian pertimbangan teknis tidak menimbulkan adanya konflik kepentingan atau terjadinya KKN. 2. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, Dinas dapat melakukan layanan dan dalam bentuk layanan keliling, gerai layanan atau outlet, dan mall pelayanan publik atau MPP sesuai yang tertuang dalam pasal 9 Ranperda PTSP. Fraksi Partai Golkar mendukung langkah ini sebagai upaya membangun service point layanan. Namun kami minta penjelasan terkait dengan A. Teknis layanan keliling. B. Bagaimana penentuan lokasi gerai layanan atau outlet. Dan layanan di MPP, apakah pemberian layanan administrasi atau permohonan atau sampai dengan terbitnya dokumen perizinan. Mohon penjelasan. 3. Mencermati pasal 10 Perda PTSP terkait dengan pemberian fasilitas layanan mandiri dan layanan berbantu kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM, fraksi Partai Golkar minta penjelasan tentang kesiapan penyediaan sarana komputer dan akses internet serta ketersediaan petugas pemberi layanan. 4. Berkurangnya pendapatan asli daerah dikarenakan perizinan tidak dipungut biaya dan dinas tidak dibebani target retribusi daerah. Pemerintah daerah mendapat dukungan insentif sesuai ketentuan peraturan perundangan sesuai yang tertuang dalam pasal 14 Ranperda PTSP. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bentuk insentif dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh insentif tersebut. 5. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi A. Persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi atau SLF. B. Perizinan berbasis risiko yang didasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Fraksi Partai Golkar minta penjelasan terkait dengan persyaratan tersebut. 6. Dalam proses mengurus perizinan lewat online single submission atau OSS berbasis risiko, banyak kendala yang ditemukan dan cukup beragam antara lain. A. Terkait klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBRI. Beberapa KBRI belum memiliki pengampu. Bahkan ada satu KBRI yang memiliki 2 pengampu. B. Rencana detail tata ruang atau RDTR dalam rezim OSS berbasis risiko. RDTR merupakan syarat wajib untuk proses perizinan. Apakah sistem RDTR sudah terintegrasi dengan OSS berbasis risiko dan bagaimana dampak terhadap sektor UMKM yang selama ini banyak menjalankan usaha dari rumah. C. Penentuan risiko dalam OSS berbasis risiko. Proses izin usaha ditentukan berdasarkan risiko. Semakin tinggi risiko, maka semakin kompleks proses perizinan. Namun, persoalannya banyak penentuan risiko yang dianggap tidak sesuai dengan
tersebut. Mohon penjelasan. 7. Fraksi Partai Golkar minta penjelasan apakah substansi peraturan daerah PTSP ini sudah mengakomodasi ketentuan Permenkop UKM nomor 2 tahun 2019 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi usaha mikro kecil. Mohon tanggapan. 8. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apakah pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha selama ini telah memenuhi target. Apakah pemberian izin untuk meningkatkan investasi sudah diiringi dengan peningkatan jumlah usaha yang memberi peluang kesempatan kerja serta beberapa jumlah izin kadaluarsa yang belum diperpanjang. Mohon penjelasan. 9. Dalam mendukung penerapan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha, fraksi Partai Golkar menanyakan sejauh mana pemerintah Kota Malang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta melakukan pelaksanaan diklat OSS Risk Based Approach atau RBA kepada pelaksana DPM PTSP dan OPD terkait. Mohon penjelasan. 10. Agar pelaksanaan perda PTSP ini efektif, sangat ditentukan adanya ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan wali kota maupun keputusan wali kota. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana pemerintah Kota Malang telah menyiapkan rancangan peraturan wali kota sebanyak 3 perwal serta 6 keputusan wali kota yang telah diamanahkan. Mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya untuk ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu menjadi bagian dari evaluasi kinerja kita semua guna kemajuan pembangunan Kota Malang di segala bidang. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang yang dapat disampaikan terhadap ranperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Semoga kerja keras kita semua bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Malang menuju Kota Malang yang bermartabat dan senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seiring permohonan maaf apabila manakala terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penulisan serta perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 7 November 2022. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang, Ketua Haji Edi Wijanarko SAP, ditandatangani dan berstempel basah. Merdeka! Disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kepada fraksi Damai Demokrasi Indonesia, kepada saudara Dr. Suryadi MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat Saudara Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Malang, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang beserta jajaran eksekutif, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala instansi vertikal, pimpinan partai politik, rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya
kita terus diberikan semangat dan juga kekuatan untuk membangun Kota Malang yang kita cintai ini dengan berkeadilan dan berkemajuan, sehingga pada gilirannya tercipta masyarakat yang adil dan makmur serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Setelah Fraksi Damai Demokrasi DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 2. Hasil rapat Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang, maka Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang dalam kesempatan ini menyampaikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundangan. Dalam hal ini peraturan daerah pasalnya mengacu kepada asas fiksi hukum, memuat konsideran dalam Raperda ini harus menyertakan undang-undang tersebut karena berkaitan dengan beberapa ketentuan baru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mohon perhatian. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan menambah beberapa ketentuan terkait dengan penyusunan peraturan daerah harus dilakukan secara maksimal berdasarkan mekanisme sesuai aturan perundangan, baik mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Hal ini dilakukan agar terwujud peraturan daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kota Malang. Terkait hal ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mohon penjelasan mekanisme awal penyusunan rancangan peraturan daerah ini, apakah sudah memenuhi aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut. 3. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang bahwa naskah akademis merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan naskah rancangan peraturan daerah. Berdasarkan lampiran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait dengan kajian teoritis dan empiris, maka keduanya harus didukung oleh regulasi impact analysis yang berisi tentang dampak akibat berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan dan juga kajian pikiran dan manfaat yang akan diperoleh nantinya dalam berlakunya sebuah aturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mohon penjelasan. 4. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya
dalam hal ini Perda tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Terkait hal ini, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mohon penjelasan sejauh mana keterlibatan masyarakat selama ini dalam penyusunan naskah Ramperda penyelenggaraan terpadu satu pintu sesuai amanat aturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Mohon penjelasan. 5. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang salah satu hal yang diatur dalam Ramperda pelayanan terpadu satu pintu ini adalah dengan menggunakan sistem elektronik. Terkait hal ini mohon penjelasan. Terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis PSE sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 di Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang bahwa ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Ramperda penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu harus lebih diperluas ketentuannya, termasuk berkaitan dengan tanggung jawab atas wewenang tersebut yang nantinya bisa menjadi dasar dalam menjalankan aturan. 7. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang ketentuan pasal mengenai Komite Percepatan Investasi harus lebih dipertegas terkait dengan komposisi keanggotaan secara umum. Apakah ada unsur dari masyarakat, pelaku usaha, dan dinas yang bersangkutan sebelum dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan wali kota terkait hal ini, mohon penjelasan. Demikian pandangan umum fraksi Damai Demokrasi Indonesia terhadap Ramperda Layanan Terpadu Satu Pintu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 7 November 2022, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Setelah 6 fraksi di DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kota Malang tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengatakan bahwa banyak regulasi di pelayanan satu pintu yang dijadikan satu, sehingga mau tidak mau akan diubah. Dengan berakhirnya semua fraksi menyampaikan pandangan umum tadi, maka selesailah rangkaian rapat paripurna ini, sehingga rapat paripurna hari ini dapat segera kita akhiri bersama. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang dengan tekun telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga rapat paripurna hari ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Untuk itu, mari kita memanjatkan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan terima kasih. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Asmualik mengatakan, perda ini bisa mempermudah UMKM dan investor untuk mengurus perizinan. Ia berharap perda yang dibahas ini selain mempermudah perizinan bagi pelaku UMKM, juga diharapkan dapat mempermudah perizinan bagi investor, karena hal ini akan meningkatkan PAD Kota Malang dan pembangunan Kota Malang berjalan lancar. 7 November tahun 2022 tepat pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terkait dengan perizinan UMKM, Wali Kota mengatakan bahwa sesuai dengan komitmen bahwa sesuai OSS ada klausul yang penting lolos dulu dan baru akan dilakukan penyesuaian. Ketika kami lempar kemarin, ini kan sebenarnya ada pemenuhan undang-undang. Ya. Salah satu di antaranya kita memang harus ada undang-undang, ada peraturan daerah tentang masukannya BPSP. Yang kedua, pelayanan terpadu satu pintu ini kan, ini amanah juga undang-undang bahwa banyak regulasi-regulasi yang kemarin sudah dijadikan satu undang-undang cipta kerja itu. Nah, sehingga mau nggak mau ya kita rubah. Selanjutnya berkaitan dengan ada kekhawatiran bagaimana UMKM dan seterusnya itu sudah menjadi komitmen kami. Memang di OSS itu ada klausul gitu. Jadi OSS itu di daerah sudah saya sampaikan kadang yang menjadi masalah itu kan di sana itu yang penting lolos dulu gitu. Peraturan-peraturan pengikut yang lainnya harus ada fakta integritas dengan UMKM dan seterusnya, itu kadang-kadang nanti yang penting jalan dulu baru dibuka. Nah, ini yang lagi kami lakukan kepada investor-investor, kami lakukan koordinasi terus-menerus sehingga investor juga bisa segera berinvestasi di Kota Malang dengan mudah, tapi juga tidak memberikan ruang terhadap UMKM untuk tumbuh kembang. Terkait dari mall pelayanan publik yang ada di Malang, apakah ini juga akan merubah segala sesuatunya? Masuk dalam ini perda kita, MPP kita masuk dalam peraturan daerah. MPP kita nilainya kan amin, kurang hanya peraturan daerah itu belum dimasukkan dalam peraturan daerah. Insya Allah nanti sudah menjadi bagus. Lanjut di ranperda ini yang mungkin bisa dirasakan masyarakat secara konteks ya kita sudah aktual. Ya ini kan masuknya nanti kan sudah pakai IT, harapan kami semua masyarakat bisa melakukan. Oke. Harapan kita ini pada perda ini itu bisa mempermudah UMKM untuk melakukan perizinan sehingga pencatatan para UMKM yang sekarang ini berada di Kota Malang itu lebih spesifik, bisa terlihat sehingga agenda-agenda Kota Malang dalam melakukan pelayanan kepada UMKM bisa terdeteksi. Tapi dengan sedikitnya UMKM itu melakukan pengurusan izin, maka pemerintah kota juga tidak bisa melakukan aktivitas untuk penganggaran dan lain-lain untuk UMKM. Yang saya yakin bahwasanya perda ini harus menyentuh UMKM dan juga investor juga harus dimudahkan dalam perda ini sehingga dengan satu pintu harapan kita lebih efektif, efisien. Target yang diupayakan tahun ini bisa karena pakai ikan cepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Simon Alfredo melaporkan.